data menggunakan regresi linear sederhana. Caranya yang pertama yaitu mari kita buka aplikasi SPSS 19. Setelah membuka aplikasi SPS, lalu masukkan data yang kita inginkan. Kemudian cara untuk menganalisis regresi linear berganda yaitu klik analyze, pilih regression, lalu pilih linear. Kemudian variabel IP masukkan pada dependent, UNAS masukkan pada independent, UMPT masukkan pada independent, dan TPA juga masukkan pada independent. Kemudian oke. Maka akan muncul seperti ini. Dari hasil analisis pengolahan data di atas, persamaan regresi yang diperoleh IP sama dengan 1,04 plus 0,026 untuk UNAS, min 0,005 untuk UMPT plus 0,007 untuk TPA. Konstanta 1,004 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, kemudian X yang berpengaruh yang hanya kurang dari 5% yang dianggap. Jika lebih maka tidak dianggap. Di sini yang berpengaruh ada dua, yaitu X1 dan X3. Simpulkan persamaan di atas. Kemudian untuk uji F atau uji serentak, H0.2 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Ini berarti tidak ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. H1.2 beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3. Ini berarti ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. Kemudian karena nilai signifikan lebih dari alfa atau 0,067 lebih dari 0,05, maka terima H0. Berarti secara signifikan X tidak berpengaruh pada Y. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai IP atau variabel Y atau UNAS, UMPT, dan TPA secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai IP. Kemudian untuk uji T atau uji parsial, untuk variabel X1 H0.2 beta 1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. H1.2 beta 1 tidak sama dengan 0, ini maka berarti ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Untuk variabel yang lainnya, betanya menyesuaikan. Kemudian untuk variabel UNAS sendiri, nilai signifikannya yaitu 0,698. Maka di sini keputusannya adalah terima H0 dengan artian tidak berpengaruh. Dan untuk variabel UMPT, nilai signifikannya yaitu 0,555. Maka keputusannya di sini adalah terima H0 dengan artian tidak berpengaruh. Untuk variabel TPA 0,009. Maka keputusannya yaitu tolak H0 dengan artian berpengaruh. Kemudian dari hasil analisis pengolahan data di atas, koefisien determinasi atau R-square nilainya 0,237, artinya kemampuan model dalam menerangkan variabel Y adalah sebesar 23,7%. Adjusted R kuadrat sebesar 0,149, artinya 14,9%. Variasi nilai IP dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen, sedangkan sisanya yaitu dengan cara 100% dikurangi 14,9% dari R-square sama dengan 85,1%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Untuk standar errornya
sebesar 0,3173. Maka makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Y. Sedangkan untuk toleransi R nilainya 0,487 atau 48,7%. Berarti hubungan antara variabel X dengan variabel Y dapat dikatakan hubungan yang tidak erat karena nilainya tidak mendekati. Ternyata ada variabel yang tidak signifikan. Bagaimana? Variabel tidak signifikan kemungkinan ada 3, yaitu 1. Variabel yang tidak signifikan memang tidak menyumbangkan informasi tentang Y. Yang kedua, ada multikolineritas. Dan yang ketiga, ada autokolerasi yang akan dibahas pada usia generasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.